Membuka Green Economic Forum di hari ketiga ini kami akan persilahkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alu Dohong untuk memberikan keynote speech-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, pertama-tama terima kasih sudah diundang di dalam acara akselerasi penerapan ekonomi hijau di Indonesia yang hari ini diselenggarakan oleh CSRD. Bapak Ibu semuanya, saat ini sebetulnya global menghadapi triple disruption. Pertama adalah adanya pandemi COVID-19 yang sudah kita alami hampir 2 tahun lebih. Dan yang kedua adalah adanya perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan adanya juga gangguan global. Dan yang terakhir tentu climate change, gitu ya. Untuk menghadapi triple disruption ini, maka paling tidak 3 hal yang harus dihadapi oleh setiap negara. Yaitu yang pertama adalah energy security, ya, karena gangguan perang Rusia Ukraina menyebabkan juga terjadinya gangguan supply dan demand energi sektor. Yang kedua adalah food security. Karena gangguan itu juga terjadi, perang itu juga menyebabkan adanya gangguan supply chain dan sebagainya di bidang pangan. Dan yang ketiga adalah financial security. Paling tidak 3 hal itu yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam rangka menghadapi 3 krisis tadi, ya. Nah, terkait dengan perubahan iklim, Bapak Ibu semuanya, memang secara global sudah disepakati lewat Paris Agreement bahwa seluruh negara di dunia ini berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim, untuk menekan suhu pada 2 derajat atau bahkan sampai 1,5 derajat kenaikan suhu global pada baseline pre-industrial. Nah, untuk itu di dalam Paris Agreement di setiap negara diwajibkan untuk melakukan komitmen itu, menurunkan emisi karbon dioksida, ya, bukan emisi karbon tapi emisi karbon dioksida ekuivalen terutama. Nah, untuk itu setiap negara wajib mengekspresikan keinginannya untuk menurunkan itu yang diterapkan atau diwujudkan di dalam nationally determined contribution-nya masing-masing atau NDC-nya. Nah, Indonesia sebagai negara yang juga berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim ini sangat berkomitmen untuk menjalankan Paris Agreement itu. Komitmen itu terwujud di dalam kita meratifikasi Undang-Undang 16 tahun 2016 tentang Paris Agreement. Kemudian kita juga sudah mengajukan atau menyampaikan ke UNFCCC dokumen kita yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDC kita. Nah, NDC kita bahkan yang pertama sudah kita updated lagi, yang kita sebut dengan updated NDC, yang kita sampaikan ke UNFCCC pada akhir Juli tahun 2021. Nah, di NDC kita Bapak Ibu semuanya, kita berkomitmen untuk mengurangi emisi 29% di tahun 2030 terhadap baseline tahun 2010, gitu ya, dengan usaha sendiri. Dan 41% pengurangan apabila ada international assistance atau dukungan internasional. Nah, di dalam NDC kita ada 5 sektor utama, yaitu sektor kehutanan dan tata guna lahan, dengan kontribusi dari 29% itu mencapai 17,1%. Sementara sektor yang kedua yang terbesar adalah sektor energi dengan kontribusi sekitar 11% lebih. Nah, yang lain sektor IPPU namanya, Industrial Product and Product Uses, itu sangat kecil, dan juga agriculture juga kecil, dan waste yang terakhir itu kecil. Jadi sebetulnya NDC kita itu
backbone-nya hanya dua sektor yang paling utama, yaitu kehutanan dan tata guna lahan dan energi sektor. Nah, kalau kita bicara NDC bukan hanya presentasinya yang kita lihat ya Bapak Ibu semua, tetapi ekuivalensinya berapa sih kira-kira CO2 emission yang harus kita kurangi sampai 2030. Nah, berdasarkan apa tadi kantor Messer yang 29% itu, yang harus kita turunkan sampai tahun 2030 nanti, lebih kurang sekitar 834 million ton CO2 equivalent. Ya, nah kalau 41% lebih dari 1,2 miliar ton CO2 equivalent yang kita turunkan sampai tahun 2030 nanti. Nah, NDC ini harus diketahui oleh masyarakat bahwa starting awalnya adalah pada tahun 2021 ya sampai 2030 nanti. Ini yang harus kita kejar begitu ya. Nah, untuk itu beberapa kebijakan implementasi sudah dilakukan oleh pemerintah. Khususnya misalnya di sektor kehutanan. Untuk sektor kehutanan dalam rangka mencapai tadi 17,1% itu atau hampir 60% target NDC kita yang 834 juta ton CO2 equivalent tadi, KLHK menerapkan salah satunya lewat yang kita sebut dengan Follow Net Sink by 2030. Artinya apa? Kita akan mengharapkan pada tahun 2030 nanti, kita akan mencapai sekuestrasi atau sinks karbon di sektor kehutanan dan tata guna lahan itu lebih besar dari emisinya. Atau di target kita akan menurunkan sekitar 140 juta ton CO2 equivalent sampai 2030 pada sektor kehutanan dan tata guna lahan. Ya, itu contoh di kehutanan. Cara kita melakukannya apa? Ya, tadi kita akan tetap mengendalikan tingkat atau laju deforestasi, kemudian degradasi hutan kita kendalikan, kita lakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, gambut maupun non gambut. Kita lakukan yang namanya moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut. Kita lakukan kegiatan rehabilitasi atau restorasi gambut dan mangrove. Dan kita juga lakukan penegakan hukum serta menjalankan sustainable forest management di pemegang konsesi. Dan lain-lain instrumen yang kita anggap penting untuk mencapai target tadi, yaitu minus 140 juta ton pada tahun 2030 ya. Bapak Ibu semuanya dan pemirsa yang atau hadirin sekalian yang saya banggakan. Tentu target tadi pengurangan emisi 29% atau setara dengan 834 juta ton CO2 equivalent tersebut membutuhkan investasi yang besar ya. Di sektor hulu sendiri, kita mentargetkan tadi yang Follow Net Sink by 2030 dibutuhkan sekitar 201 triliun rupiah sampai tahun 2030. Ini investasi yang besar yang harus kita siapkan dan tentu pendanaan investasi tersebut tidak saja dari sektor publik atau anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, tapi harapan kita juga dari private sector, dari dunia usaha, kemudian dari donor atau international assistance berupa donor, hibah dan lain-lainnya, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua, di dalam rangka memobilisasi peran sektor swasta dan sektor lainnya di dalam mewujudkan NDC kita, ya. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon atau NEK istilahnya. Nah, di dalam Perpres 98 2021 ini ada paling tidak ada 3 instrumen yang dijalankan. Yang pertama yang kita sebut dengan melewati perdagangan emisi. Perdagangan emisi ini nanti terbagi dengan perdagangan emisi yang sifatnya cap and trade
dan ada perdagangan emisi yang sifatnya offset, ya. Kemudian yang kedua lewat pembayaran berbasis kinerja atau result based payment. RBP ini merupakan implementasi dari Paris Agreement Artikel 5 atau pasal 5, ya. Dan yang ketiga adalah melalui pajak karbon atau carbon tax. Ada instrumen yang keempat, kemungkinan nanti dikembangkan kombinasi antar skema yang ada. Nah, saat ini memang sedang disiapkan peraturan pelaksanaannya terkait dengan Perpres 98 2021 ini, yaitu persiapan tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang NDC, kemudian juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang nanti juga terkait implementasi dan di sektor kehutanan, dan juga kementerian lembaga lainnya juga menyiapkan berbagai peraturan, misalnya SDM terkait dengan implementasi di sektor energi dan sebagainya. Nah, dengan instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan, regulasi, kemudian fasilitasi untuk marketnya dan sebagainya, kita harapkan akselerasi pencapaian NDC kita bisa lebih baik ke depan, ya, dan kita bisa mencapai target yang kita sepakati, yang sudah kita tetapkan di dalam NDC kita. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, yang saya sampaikan juga, kita juga mengajukan yang namanya dokumen long term strategy LTS, ya, untuk carbon resilient dan low carbon and carbon resilient atau LTS LCCR 2050. Nah, itu adalah komitmen dokumen kita dalam jangka panjang, gitu ya, bahwa kita sepakat akan mencapai net zero emission by 2060 atau tahun 2060 atau lebih cepat sooner. Nah, itu horizon yang lebih besar, ya, sebagai target dari pemerintah Indonesia. Jadi harapan kita memang pada tahun 2030 ini kita akan mencapai puncak emisi, ya, peak emission kita dari 5 sektor terutama, dan harapannya akan terus menurun di masa yang akan datang sampai tahun 2060 kita mencapai net zero emission berdasarkan, ya, tentu baseline yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu saya sangat menghargai kalau para pelaku, terutama karena saya lihat narasumber di sini ada dari pelaku usaha dan sebagainya, bagaimana kita mengakselerasi sektor energi ini dalam rangka kita mencapai target NDC kita. Tentu NDC kita itu kalau kita bicara konteksnya dalam green economy, ya, itu bagian dari perwujudan green economy itu. Berarti kita bertransformasi dari brown economy yang mengandalkan fossil fuel, mengandalkan energi yang tidak bersih dan kotor dan sebagainya, bertransformasi kepada energi yang lebih berkelanjutan atau energi baru terbarukan yang rendah emisi, yang efisien dan sebagainya. Ini suatu keniscayaan yang harus kita lakukan di bangsa ini. Karena apa tadi? Kita sendiri kalau terjadi perubahan iklim terus-menerus dan dampak negatifnya yang luar biasa akan bisa menimpa bangsa kita juga, ya. Karena negara kita ini negara kepulauan, 17.000 pulau lebih. Dan kalau ada perubahan iklim tidak diatasi, salah satu dampaknya adalah kenaikan muka laut. Kenaikan muka laut akan terjadi, maka banyak pulau kita yang akan tenggelam atau hilang, bahkan tidak bisa dihuni. Kemudian juga menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi, dan kita lihat bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan seterusnya akan terus terjadi apabila kita tidak kendalikan. Jadi kalau kita ingin mengendalikan perubahan iklim lewat pengurangan emisi, itu tidak hanya untuk kepentingan global, tetapi juga kepentingan menjaga eksistensi bangsa, rakyat, dan negara kita sendiri. Demikian Mbak, kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
Baik, terima kasih Pak Alu Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas sambutannya. Usai mendengar keynote dari Bapak, ada sejumlah hal yang juga ingin kami tanyakan langsung kepada Bapak. Mungkin yang pertama terkait perkembangan industri hijau di Indonesia. Meskipun secara global banyak negara telah sepakat pada Paris Agreement, tapi mengingat dinamika global saat ini, yang tadi juga Bapak sampaikan ada triple disruption, Bapak sampaikan juga beberapa aksi yang telah dilakukan untuk menegaskan komitmen kita mengurangi emisi CO2. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa negara kita sangat diuntungkan dengan harga komoditas seperti batu bara yang melesat. Apakah keuntungan yang menolong ekonomi kita ini berpotensi menggeser target yang sudah ditentukan pemerintah untuk transisi penggunaan batu bara dan juga berarti berpotensi memperlambat perkembangan industri hijau di Indonesia? Ya, ini kan akibat tadi disrupsi tersebut memang kita memperoleh windfall profit ya, istilahnya ya, dengan adanya kenaikan harga energi tadi, misalnya dari batu bara dan sebagainya. Ini tidak jadi masalah sebetulnya, Pak. Kalau sebagian dari windfall profit ini kita gunakan investasikan di dalam mempercepat, mengakselerasi pengembangan industri atau energi hijau kita di dalam negeri misalnya, ya. Sektor kehutanan banyak itu bisa dikembangkan, misalnya bioenergi dan seterusnya, biofuel dan seterusnya. Jadi sebetulnya menurut saya tidak akan berpengaruh kalau hasil windfall profit ini kita gunakan dalam rangka justru mempercepat industri hijau, energi hijau kita dan seterusnya yang ada di dalam negeri, itu ya. Ya, jadi kesempatan kita untuk melakukan itu di dalam negeri. Jadi bukan justru kenaikan harga energi global ini akibat demand yang besar menyebabkan kita justru mengeksploitasi berlebihan energi tidak terbaru kita. Justru kita menginvestasi hasil itu untuk mengembangkan energi baru terbarukan misalnya, memfokus ke hal-hal itu, melakukan transformasi industri, melakukan industri misalnya electricity vehicles dan seterusnya. Saya kira ini peluang. Jadi artinya momentum ini juga kita memperoleh profit besar, tetapi juga kita peluang untuk membangun industri hijau kita di dalam negeri. Itu kira-kira. Karbon yang juga kita nantikan di 1 Juli nanti juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan akan ditunda. Apakah ini artinya komitmen pemerintah pada green economy juga akan tertunda? Ini karbon apa maksudnya? Pajak karbon ya? Iya, betul sekali, Pak. Keputusan. Oke. Ya, ditunda mungkin karena ini kan penerapan pajak karbon kan butuh instrumen implementasi juga, desain implementasi. Jadi memang kita perlu melakukan kehati-hatian juga di dalam penerapan pajak karbon ini gitu ya. Karena persoalannya kan kalau kita bicara perpajakan ini kan sering yang jadi masalah itu adalah shifting of burden ya ke konsumernya gitu. Jadi nanti kita terapkan pajak karbon ya bisa jadi burden baru ini digeser ke konsumen gitu. Kalau digeser ke konsumen kan harganya jadi mahal dan kita harus pertimbangkan juga kondisi permintaan energi domestik gitu ya, terutama oleh konsumen gitu ya. Jadi saya kira ini ditunda ini dalam rangka bagaimana menyiapkan instrumen implementasinya secara bagus di lapangan supaya tidak menimbulkan gejolak baru gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Alu Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berdiskusi bersama kami dalam program Green Economic Forum. Jangan kemana-mana, usai jeda Green Economic Forum akan kembali dengan dialog eksklusif bersama dengan Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Herman Supriyadi. Tetaplah bersama kami.